Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik. Siapa ketua kelas? Hayati, silakan pimpin doa kita terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum kita belajar pada siang hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, baik. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Iya, Bu. Iya, masuk. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, ada yang tahu topik apa yang akan kita bahas hari ini? Menghormati orang tua dan guru. Iya, menghormati orang tua dan Guru. Sebelum itu ibu ingin bertanya dulu. Siapakah orang yang paling dekat dengan kita sejak kita dilahirkan? Ibu. Sudah ibu? Ayah. Pasti mereka adalah orang tua Kita. Ayah dan ibu yang membawa kita ada di dunia ini tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya, tentu saja betapa besar jasa ayah dan ibu sehingga kita tidak akan mampu membalas kebaikannya. Oke, adapun jasa ibu yang sungguh luar biasa, di antaranya yang pertama yaitu ibu mengandung dengan susah payah kemudian melahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Nah, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Nah, bayangkan itu betapa susahnya ibu kita membawa kita kemana saja selama 9 bulan 10 hari. Oke, setelah ibu mengandung, kita dilahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Oke, selanjutnya yaitu setelah melahirkan, ibu tidak melepas tanggung jawab begitu saja. Ibu menyusui kita selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Tidak hanya ibu kita yang berjasa dalam hidup kita, namun ayah kita tidak jauh bedanya dengan ibu kita. Dia juga, walaupun dia tidak mengandung dan melahirkan, namun dia juga sangat berjasa dalam hidup kita yang anak-anak. Ayah dan ibu kita memelihara kita dengan penuh kasih sayang sejak dilahirkan sampai kita besar. Kemudian ayah dan ibu selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anaknya. Walaupun terkadang mereka makan saja belum tentu 3 kali sehari, namun mereka tetap berjuang agar kita mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, yang terakhir, ayah dan ibu kita tidak pernah memberikan kasih sayangnya dengan merasa terpaksa. Mereka memberikan kasih sayang itu dengan penuh keikhlasan. Jadi kita harus membalasnya dengan penuh kasih sayang juga. Tidak boleh kita membantah kedua orang tua kita ya anak-anak. Oke, baik. Adapun perwujudan perilaku menghormati kedua orang tua kita dapat diwujudkan melalui yang pertama, di sini ibu tanya dulu, ada yang orang tuanya sudah meninggal? Mohon maaf sebelumnya ya anak-anak. Tidak, alhamdulillah ya. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, perwujudan untuk menghormati kedua orang tua kita yang pertama yaitu jika orang tua kita masih hidup, yang pertama itu bisa dengan menghormati dan memperlakukan mereka dengan sopan. Nah, kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kata ya ketika ibu kita menyuruh kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, walaupun dalam keadaan paling sibuk pun kita harus tetap mematuhi perintah orang tua kita. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu mematuhi perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ketika ibu kita meminta kita melakukan suatu pekerjaan tadi seperti yang ibu katakan tadi, maka kita harus berupaya sebisa mungkin untuk mewujudkan perintah ibu kita. Misalnya disuruh beli garam, nah kita lagi mengerjakan tugas ya untuk ulangan besok. Nah, sebisa mungkin kita harus mendahulukan perintah dari orang tua kita, kemudian baru orang
ya, kemudian baru keperluan diri kita sendiri. Oke, kemudian cara perwujudan menghormati kedua orang tua kita yaitu membahagiakan keduanya, sebagaimana mereka sudah berusaha membahagiakan kita selama di dunia, maka ada bukan ada seharusnya, tapi memang wajib seorang anak untuk membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. Jadi kita harus membahagiakan kedua orang tua kita. Oke. Selanjutnya yaitu menghormati guru. Nah, Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada guru. Guru mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan untuk beriman kepada diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Berkat didikan guru, manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita harus juga menghormati guru kita ya anak-anak, karena dia sudah mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan sehingga kita dapat belajar tentang apa yang tidak kita ketahui. Oke, selanjutnya yaitu adapun kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada orang yang berilmu. Itu dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Oke. Adapun perwujudan berbakti kepada guru yaitu yang pertama, rendah hati, sopan dan menghargai guru, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Itulah mengapa guru itu dikatakan sebagai orang tua pengganti di sekolah. Oke, selanjutnya yaitu mengucapkan salam apabila bertemu dengannya. Nah, misalnya ketika kita baru masuk sekolah, bertemu dengan guru kita, nah kita harus menghormati guru kita dengan bersalaman dengan beliau. Oke, selanjutnya itu memerhatikan dan mendengarkannya baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, ketika dia sedang mengajar kita di dalam kelas, maka kita harus mendengarkannya dan memperhatikannya agar ilmu yang dia berikan tersampaikan kepada kita dengan baik. Yang terakhir yaitu melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas. Oke, jadi sekarang itulah materi kita hari ini. Oke, sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam berapa kelompok dulu ya anak-anak. Ini kelompok 1, Rafita sama Ika kelompok 2 ya. Oke, untuk tugas kelompok 1 itu mencari hikmah dari menghormati orang tua dan guru. Untuk kelompok 2 mempraktekkan bagaimana sih cara menghormati orang tua dan guru. Oke, silakan Ibu beri waktu berapa menit. Kalian merasa cukup berapa menit? 5 menit cukup? 2 menit cukup. Oke, silakan 2 menit dari sekarang ya anak-anak. Silakan. Oh, diskusi. Oke. Udah cukup anak-anak? Ya, Bu. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Silakan Nur Hayati, yang lain mendengarkan ya. Harus menjelaskan. Di sini Nur Hayati akan menjelaskan tentang hikmah menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, hikmah menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, segala urusan diperlancar. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan hidup. Yang terakhir, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nur Hayati. Silakan
perhatikan bagaimana yang lain memperhatikan ya. Baiklah, kami akan mempraktekkan menjadi seorang bermain peran saya menjadi seorang ibu-ibu dan ini anak saya. Ya. Kak, Rizka. Ya, Bu. Ibu minta tolong ya, kamu beliin Soklin sama Pepsodent. Soalnya ibu mau nyuci sekarang ya. Kita ya Bu. Ya, hati-hati ya, Nak. Ibu ini Soklinnya. Ya, makasih ya. Kamu udah berbakti sama ibu. Ibu doakan semoga kamu sukses ya, Nak, di kemudian hari. Ya, jadi itulah contoh dari menghormati orang tua dan guru. Oke, sangat bagus semua ya. Kelompok 1 dan 2, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Oke, mungkin berhubung waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Untuk tugas kalian yaitu membuat video tentang menghormati orang tua dan guru. Oke, baik. Sudah ya, sampai sini dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Ya, baik. Jangan lupa tugasnya dibuat ya anak-anak, minggu depan dikumpul. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.